Ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri, di mana tentu saja penggunaan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil kekristenan oleh pihak non-kekristenan dan dijadikan sebagai pandangan teologis hanya akan menimbulkan perdebatan dan juga kerusakan kerukunan antar umat beragama bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Rekayasa. Baik, kami akan jawab pernyataan dari orang ini. Tadi dikatakan di awal, orang ini tatkala membuka ayat Al-Quran dan membuka tafsir Departemen Agama, di sana ada ayat-ayat Bible dan lain sebagainya, sehingga orang ini ingin sekali kepada Menag untuk mereformasi ayat-ayat yang kemudian ditampilkan itu. Baik, alhamdulillah ada 4 poin yang kami akan sampaikan. Yang pertama, saya akan memperlihatkan kepada Anda dan saya akan mengajak kepada Anda begitu banyaknya para pendeta dan para jemaat pendeta mengotak-atik ayat Al-Quran, membawa ayat Al-Quran, bahkan mempangkas ayat-ayat Al-Quran untuk apa? Untuk membenarkan teologisnya, untuk membenarkan asumsi teologisnya bahwa Isa sebagai Tuhan dalam Al-Quranul Karim. Kita akan tampilkan itu semua agar Anda sadar supaya Anda tidak berkata sepihak, dan di pihak Anda pun juga harus adanya reformasi dan koreksi atas pernyataan-pernyataan dari para pendeta, kemudian jemaat-jemaat yang membawa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Contohnya semisal ini ya ikhwah. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Isa Al-Masih adalah pencipta dunia ini. Dia yang awal dan yang akhir. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa Isa Al-Masih adalah yang awal dan yang akhir. Dalam Al-Quran 43 ayat 61, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku di jalan yang lurus. Amin. Mereka masih minta ihdinas siratal mustaqim, at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum, nggak ketemu. Tengok kanan, nggak ketemu. Butuhkan mujizatnya Yesus. Tetapi ketika kita mau giring untuk dibaptis tidak mau, padahal ada ayatnya. Al-Baqarah 2 ya. Subhanallah. Sikgo. Al-Baqarah 2 ayatnya 138. Celupan, dimandikan, didoakan dalam nama Allah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa jadikan semua bangsa muridnya. Kalau kita mau menjadikan bangsa ini menjadi murid Isa atau Yesus, karena kenapa? Di dalam ayat suci mengatakan, An-Nisa 4 ayatnya yang ke-159, bahwa Isa akan datang sebagai saksi pada hari kiamat. Siapa yang percaya pada Isa masuk surga, yang tidak percaya akan masuk neraka jahanam. Jadikan semua bangsa murid Isa. Kasihi bukan dibenci.
Maka sejatinya sebelum Anda mengoreksi sebelah pihak Anda yang terlebih dahulu koreksi. Begitu banyaknya mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan asumsi teologisnya. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan sampaikan kalau misalkan hal yang demikian itu akan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia, maka dari dulu umat Islam sudah meminta agar dalam Bible itu menghilangkan kata Allah, karena dalam keyakinan umat Kristen bahwa kata Allah itu adalah Tuhan, sedangkan dalam umat Islam Allah itu adalah nama pribadi, Allah itu adalah nama Tuhan, padahal yang seharusnya dalam Bible itu bukan kata Allah ya ikhwah, akan tetapi nama Theos lah yang kemudian menggantikan kata Allah. Tapi kenapa kata Allah ini diambil daripada bahasa Arab atau ayat-ayat Al-Quranul Karim? Maka dari itu, kalau misalkan hal ini akan merusak kerukunan beragama, maka dari dulu umat Islam meminta agar kata Allah itu yang ada dalam Bible untuk dihapuskan, ganti dengan kata yang sesuai, yaitu Theos. Tetapi yang disayangkan, hal itu justru tidak diindahkan. Kata Allah masih ada dalam Bible itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami akan sampaikan bahwa tafsir dari Depak itu tidak dijadikan kurikulum, baik itu di pesantren atau boarding school. Kenapa saya katakan demikian? Jelas, karena tafsir-tafsir yang dikaji itu bukan justru dari Depak, akan tetapi salah satunya misalkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Marawi. Sedangkan tafsir Depak atau Departemen Agama hanya untuk dijadikan perbandingan saja, sedangkan yang intinya adalah tafsir-tafsir yang kemudian saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan Anda ingin melihat tafsir-tafsir secara umumnya, maka jangan melihat hanya tafsir Depak aja, lihat dengan tafsir-tafsir yang lainnya yang justru banyak dipelajari di kalangan umat Islam. Salah satunya misalkan tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, Depak mencantumkan ayat itu bukan tidak ada alasan. Mereka mengutip bukan Bible di tahun-tahun ini, alhamdulillah, akan tetapi di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kami baca dalam artikel, dalam makalah, dalam blog dan lain sebagainya, ternyata kata yang kemudian dipakai itu yang terjadi perubahan antara dulu dengan sekarang, yakni penolong dan penghibur. Depak ini mengambil daripada LAI tahun 1958, jadi sangat jauh dengan sekarang dan berbeda antara dulu dengan yang sekarang. Dan saudara tadi di awal mengatakan bahwa Departemen Agama agar mengubah atau merevolusi Al-Quran itu adalah hal yang sangat mustahil. Jangankan Anda, Saiful Ibrahim sampai sekarang ingin menghapus 300 ayat Al-Quran itu nihil, karena Al-Quran dijaga dari awal sampai ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.